Iya, Sobat Antumas, setelah Dadan Ciplotos itu dicopot oleh Prabowo, bahkan dimasukkan penjara oleh Kejagung, sekarang narasi dari para pengamat dari luar dari Prabowo, bahkan penjilat Prabowo sendiri mengatakan, berikutnya adalah Purbaya. Kalau Purbaya sampai didadankan oleh Prabowo, berarti Prabowo kiamat. Kenapa begitu? Kalau kita lihat pola-polanya kemarin-kemarin itu kan yang mempermasalahkan EBG itu kan dari dalam dan luar Prabowo itu. Dari orang-orang yang benci kepada Prabowo, katanya kan dari orang-orang penjilat Prabowo juga yang mempermasalahkan EBG. Kenapa penjilat Prabowo mempermasalahkan EBG? Karena mereka tidak mendapat bagian. Dan dari luar juga melihat bahwa ini kalah kabut pelaksanaannya itu carut marut dari MBG ini ya, korupsinya di mana-mana, aksi si pelontas ini dengan tegak berani menyatakan bahwa ini sukses. Akhirnya apa yang terjadi? Dijawab oleh Prabowo, narasi ini, pola ini, perhatikan coba teman-teman, hantam itu kepala BGN, hajar sampai nyaho penjilat dan yang jual dari Prabowo. Kemudian ini dinarasikan ke Pak Purbaya. Kenapa? Dolar naik terus, begitu ya. Ini masalahnya, coba teman-teman, kalau Purbaya sampai dicopot oleh Prabowo, ini Prabowo kiamat, coba teman-teman ya. Saya bukan pendukung Prabowo, bukan penjilat Prabowo, bukan juga orang pembenci Prabowo. Saya coba netral sini ya. Coba dengarkan kata-kata saya ini ya. Sebagai orang yang mengerti ekonomi, sebenarnya masalah MB kemarin itu kan sudah dipermasalahkan Purbaya dari awal-awal dia menjawab itu. Bagaimana bersiturnya dia dengan Luhut. Saudara ini meminta bikinkan EBG pada waktu itu. Prabowo manja-manjan aja gitu, nggak mengikuti kata-kata Pak Purbaya itu kan. Apa yang terjadi sekarang? Sudah ini bakal korupsi besar-besaran di situ. Sudah dilihatnya gampang. Orang-orang keuangan itu gampang ya mendeteksi adanya ketidakbenaran ini. Karena dengan melihat pembukuan saja mereka sudah tahu. Inilah bajingan ini, begundal ini. Orang tidak benar ini. Sudah dikatakan oleh Purbaya dari awal kan dari 70 triliun. Anggaran yang digelontorkan kepada MBG pada waktu itu di tahun 2025 hanya terrealisasi 13 triliun. Kan banyak metodenya, cara-caranya untuk menggelontorkan dana MBG itu. Gampang dia serahkan aja kepada guru-guru atau ke orang tua murid, habis itu dana. Tapi ini tidak, tapi dia akali dulu bagaimana untuk mendapatkan cuan ini. Purbaya sudah mengerti hal itu, makanya dana itu diadakan dulu untuk mendapatkan bunga. Untuk mendapatkan bunga, akhirnya apa kata pengamat di luar itu? Itu program gak sukses, program Prabowo. Saya mengatakan kalau memang begitu, diteruskan Prabowo mengangkat terus dana ini ke laut tak Prabowo di tahun 2009 atau sebelum 2009 ya. Jadi begini coba teman-teman. Sekarang ini narasinya itu dipakai cara menjatuhkan. Dan ini memang seluruh orang menginginkan hanya Prabowo yang pengen ini menjadi ketua BGN kan, yang lain tidak senang itu. Kenapa nggak senang? Karena tingkah lakunya. Masa cara beda anak katanya diangkat ke Prabowo udah nggak senang, etika moral itu tak ada. Dan pertama dan narasi seperti itu dengan bukti-bukti seperti itu, kejadian anggap ini kejadian bobrok ini kan, keracunan selalu dibela oleh Prabowo kalau macam-macam. Kemudian ada kokalikong di yayasan-yayasan yang dimiliki oleh pimpinan-pimpinan partai, yayasan yang dipimpin oleh Polri, oleh TNI, Angkatan Darat ya, semuanya itu kokalikong untuk mendapatkan uang korupsi di situ. Dengan proyek yang besar itu diakali oleh si Dadan itu sudah terdeteksi oleh Purbaya dari awal-awal. Dan pengamat mengatakan begini, pola seperti itu
bahwa dan tidak berhasil, si Plotos ini tidak berhasil dipergunakan untuk menyerang Purbaya saat ini. Nah ini saya membantah ya. Bagi orang yang tidak mendukung Prabowo, saya mengatakan hanya satu-satunya menteri yang betul-betul bekerja mensukseskan program Prabowo hanya Purbaya. Bagaimana dia dulu bentrok dengan kepala-kepala daerah kan, yang mengendapkan uangnya di sana di tempat dia, kemudian di Kementerian lain dia nggak peduli ya. DPR pun diserang dia, masalah batubara lah, bahkan BI sendiri diserang juga oleh Purbaya karena kerja mereka itu tidak benar. Kita orang-orang yang bodoh tapi tidak bodoh amat mengerti sekarang rusaknya negara ini. Kemarin itu di zaman Sri Mulyani pegang keuangan karena Sri Mulyani mengakomodasi, mengentertain orang-orang itu di elit pemerintahan sampai ke bawah. Kan itu yang nampak yang dikatakan oleh Purbaya kan. Nah sekarang topik yang benar-benar hangat sekarang ini masalah dolar kan. Sebenarnya ini sudah disonding, sudah dikatakan pula oleh Purbaya di awal-awal dulu ya. Jadi Purbaya itu sudah membahas soal ini ya. Jadi kita itu ditipu berkali oleh BI. Apa yang dikatakan oleh Purbaya, tanggung jawab kenaikan dolar tanggung jawab BI. Di sini kita salah menerapkan undang-undang ya. Sebenarnya sebuah bank yang namanya bank sentral itu kita hanya mengikuti IMF, menjadikan bank sentral itu di luar pemerintahan. Ini sudah dimasalahkan juga oleh Pak Purbaya. Ini ya yang kalian tahu keuangan, ini mendengarkan saja kan, bahwa Purbaya mengatakan BI itu cuma bisa berkhianat. Begitu ekonomi kita itu membaik, dia menghantam, menghancurkannya. Bagaimana cara dia menghancurkannya? Maka dari segi orang-orang moneter pasti tahu nih. Misalnya dengan uang di Indonesia ini kan kurang belanja. Kenapa? Karena uang itu diserap semuanya oleh bank di seluruh Indonesia. Kenapa uang itu diserap hingga masyarakat tidak punya uang untuk belanja? Karena diserap oleh BI dengan cara menaikkan suku bunga acuan BI namanya. Sehingga bank-bank himbara, bank-bank semua itu diambil di masyarakat, nabung di masyarakat, dia hanya mencari untung, kemudian ditabung lagi di BI. Uang itu mengendap semua di BI pada waktu itu, nginap semua. Akhirnya masyarakat tidak punya uang, yang punya uang itu nabung dia, nggak belanja dia. Akibatnya apa? Ekonomi tidak membaik, tidak bergulat pada waktu itu. Sekarang belum ada kenaikan harga. Itu yang dipermasalahkan. Padahal Bank Indonesia ini dibuat di luar pemerintahan. Itu saran siapa? Saran IMF. Purbaya mengatakan saya tidak percaya IMF. Kenapa? Negara-negara yang percaya kepada IMF, World Bank, ujung-ujungnya bangkrut. Itu sudah dipermasalahkan oleh Purbaya. Artinya begini, Purbaya ingin fondasi ekonomi kita ini bagus, bank sentral itu harus di bawah Kementerian Keuangan seperti di Cina, seperti di Jepang. Orang-orang pintar, negara-negara pintar tidak mau dia mengikuti syarat IMF, di mana bank sentral itu harus di luar pemerintah. Kita bodoh mau mengikuti IMF, itu dikatakan oleh Purbaya. Semua aturan-aturan kita ikuti, aturan dari kapitalis itu tujuannya apa? Kata Purbaya itu untuk menghancurkan ekonomi kita. Ternyata sekarang ini karena saran-saran Purbaya itu tidak diikuti sehingga dolar ini naik terus. Ini yang harus kita perhatikan nih. Apa pertama-tama Purbaya menjadi Menteri Keuangan itu, dia tuh ingin menetapkan fondasi ekonomi kita ini harus baik. Satu lagi, dan antara dipermasalahkannya, ya kan? Dan antara HUS katanya kan, seharusnya dan antara yang bayar itu utang HUS itu, tapi Prabowo ambil alih. Artinya apa? Sabotase ini. Penjilat Prabowo mengatakan itu Purbaya macam-macam itu, nggak mau dia membayar utang HUS. Apa artinya di situ, Sobat Om Thomas? Artinya jaminan sebuah mata uang
itu adalah emas. Jaminan sebuah mata uang itu adalah teknologi, otak-otak itu seperti orang Jepang. Jaminan itu, uang kertas itu bisa juga minyak bumi. Misalnya kita produsennya bumi seperti Arab, dia buat kwitansi, saya mau beli tempat Anda itu rumah di tempat lain, negara lainnya. Kenapa orang itu percaya kepada Arab Saudi atau kepada Iran atau kepada negara-negara dulu? Begitu mereka keluarkan, begitu surat itu dikeluarkan, karena ada minyak, jadi minyak ini jaminannya. Ada orang percaya kepada surat yang dikeluarkan karena mereka punya itu. Artinya sebuah mata uang bisa kuat, bisa dipercayai karena adanya yang menjamin itu. Yang menjaminnya apa? Yang tadi saya katakan, emas bisa, teknologi bisa, minyak bisa, kemudian bisa juga kekuatan senjata. Misalnya Amerika itu, saya buatkan dolar, saya buatkan kertas nih, saya kasih Anda nggak terima, kurang ajar kau serang negara kau nanti. Artinya dengan tekanan, dengan power, dengan ancaman. Nah, dolar Amerika mempunyai hal itu. Artinya setiap mata uang itu ada jaminannya. Kebetulan Amerika dulunya ada sejarahnya, dia itu mempunyai emas paling banyak, sehingga dia menjadi dominasi dolar mata uang di dunia. Tambah lagi teknologi dia, tambah lagi kekuatan dia. Itu sebenarnya trust, kepercayaan. Sekarang Indonesia memang ada satu hal yang tidak saya setuju dengan Purbaya, dengan tetap menarasikan landasan ekonomi kita ini, dasar ekonomi fondasi ekonomi kita ini baik-baik saja. Buat saya itu agak salah. Buat segi keuangan salah. Mata uang itu tidak ada yang jamin sekarang. Kalau di zaman Soeharto ada jamin apa? Sumber daya alam kita. Orang percaya bahwa sumber daya alam itu kita semua dulunya perusahaan minyak itu yang punya Indonesia, batu bara yang punya itu Indonesia, negaranya ya. Saya katakan lagi negara. Karena apa negara? Karena negara yang menerbitkan mata uang tersebut, sehingga mata uang kita itu dijamin dengan sumber daya alam kita. Dulu minyak, kita pengekspor minyak, dipercaya oleh dunia. Makanya dolar zaman Soeharto itu hanya sampai 1.900, ya di bawah 2.000 lah. Itu zaman Soeharto dulu. Kenapa orang percaya kepada rupiah? Sumber daya alam kita banyak. Kalau dikelola oleh negara. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sumber daya itu dikuasai oleh swasta dan asing, termasuk Prabowo sendiri, termasuk di anggota DPR itu termasuk. Kalau swasta yang menguasai artinya bukan Indonesia, bukan negara yang menerbitkan uang itu, bukan swasta, bukan asing, negara nggak punya apa-apa lagi, hancur lah semuanya kan. Apa yang mau dipercaya orang? Kita lagi 10.000, lagi 10.000, 40.000, 100.000. Akhirnya apa? Mau beli minyak goreng aja kita dorong gerobak lagi. Lebih berat dari uang kita bawa itu nanti ke barang minyak goreng itu. Fondasi itu sebetulnya dikuasai oleh Purbaya. Tapi dia bingung. Si Prabowo ini adalah oligarki yang punya tambang. Seharusnya itu diserahkan kepada negara karena sudah melanggar pasal 33. Nah, begitu juga ya, sobat Mas, negara-negara asing ataupun di luar Indonesia itu mengetahui juga undang-undang kita. Artinya negara itu bukan negara kaya. Kita percaya kepada orang kaya atau miskin dalam masalah keuangan? Percaya kepada orang kaya kan? Kalau dia terbitkan surat, ini nanti ambil nama kamu duit sekian. Percaya kita kepada orang yang kaya. Tapi kalau orang miskin, saya akan berikan uang pada kamu nanti sekian. Nggak percaya kita kan? Artinya apa? Orang kaya, negara yang mempunyai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, itu berarti negara kaya, entah surat utang kah, pencetak uang kah, orang percaya. Itulah makanya percaya, semakin dicetaknya, semakin dipercaya kita. Kalau sekarang tidak, tak ada sumber daya alam
yang dikuasai oleh negara. Tak ada, hampir tak ada. PTP itu sumber daya alam, itu sawit semua itu, sawit, karet, tapi sedikit. Yang banyak swasta. Bahkan Prabowo sendiri memberikan kepada swasta. Di Merauke sana, food estate siapa yang menguasai? Nikel siapa yang menguasai? Bukan negara. Arti dalam hal ini negara itu bukan hanya pengelola negara, tapi negara juga yang mendapatkan hasil. Nikel Cina yang mengeksplorasi, ya, nikelnya dibawa ke Cina. Freeport emas yang mengeksplorasi adalah Amerika, dibawanya ke Amerika untuk memperkuat mata uang dolar. Ini sebenarnya. Tapi dalam hal ini lebih baik, kata Purbaya tadi kan, kalau seandainya Purbaya dia sudah mengetahui hal ini, dia mencoba jejak di sini, coba memperkuat ekonomi dengan cara apa? Mempermasalah pemberantasan MBG. Di kemarin sudah mempermasalah masalah batu bara, kemarin juga sudah mempermasalahkan. Kemudian masalah yang diendap-endapkan di daerah, dia sudah mempermasalahkan semua. Coba bayangkan sekarang menteri yang mau saja menghitung seperti sedadan ini, hancur negara kita kan, hancur negara kita. Itulah tujuan dari pengawat dan penjilat Prabowo sekarang, mengambisi Purbaya berarti mengambisi Prabowo. Itu dikatakan dia kan, artinya apa? Dia tidak tedeng aling-aling demi keselamatan negara, siapapun dihadapi. Kalau undang-undang cipta kerja itu dihapus, kemudian peraturan menteri keuangan bahwa batu bara yang kemarin itu dipajaki sehingga negara dirugikan, sekarang tidak dipajaki lagi, tapi dikenakan biaya ekspor sehingga negara untung, pengusaha batu bara rugi. Dibuat PMK itu. Prabowo tahu ini merugikan dia sebagai pengusaha, tapi menguntungkan kepada negara. Sekarang para bajingan-bajingan yang sudah dirugikan oleh Purbaya, siapa bajingan-bajingan itu? Saya katakan di sini, pengusaha batu bara banyak yang rugi itu gara-gara dibuat peraturan begini oleh Purbaya. Dan siapa lagi? Orang-orang yang terbiasa mengendapkan uang di perbankan kemana, bahkan BI sendiri, karena bukan tanggung jawab dia, tidak selesai oleh. Artinya begini, BI itu tujuannya dibuat adalah untuk menstabilkan nilai mata uang dolar ini, rupiah ini, tak berhasil. Nah, kalau Purbaya masih disium, pasti akan dipermasalahkan lagi oleh Purbaya. BI itu nggak ada artinya, nggak ada guanya gitu. Menstabilkan rupiah, kok saya yang dikenakan? Ini insya Allah kesalahan Purbaya. Kalau sampai termakan oleh Prabowo, kiamat juga ini dengan Prabowo. Orang-orang yang diinginkan penjilat, yang diinginkan para penjilat sebagai menteri keuangan, kiamat. Dia akan di dolar ini akan naik terus. Kalau dolar ini sebetulnya masih nggak ada kesalahan sedikit pun oleh Purbaya. Malahan Purbaya sudah berusaha sebaiknya fondasi sumber daya alam itu harus dibalikkan negara. Purbaya udah capek itu sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Purbaya dan Antara, itu kan sumber daya alam negara itu harus dibalikan ke negara, bukan dibuat dan Antara. Itu juga sudah dipermasalahkan oleh Purbaya. Prabowo yang tak ngerti, apalagi nanti diganti orang dari Purbaya menjadi bumper buat Pak Prabowo langsung nyungsep itu, Mas. Saya memberikan pengarahan ini, memberikan penjelasan ini kepada kita semua agar bangsa kita ini tidak nyungsep. Satu-satunya jalan, kalau masalah kursi itu bukan kesalahan Purbaya, hancurnya ekonomi bukannya kesalahan Purbaya. Purbaya sudah mengingatkan, apalagi orang yang betul-betul nanti mengikuti arahan dari Prabowo, arahan dari para penjilat, arahan dari pengamat yang sosokan ahli. Dicari orang-orang yang benar-benar yang ahli. Sementara mereka tidak tahu kenapa ekonomi kita hancur, pada sini hancur karena sumber daya alam tadi. Nah, sekarang yang duduk di atas itu, yang duduk di atas
itu pengusaha semua, punya perusahaan-perusahaan sumber daya alam semua. Macam mana mau orang percaya? Bagaimana mereka membuat undang-undang untuk mengembalikan negara itu punya dia hasil dari merampok dulunya, menyalahi undang-undang pasal 3 kan? Dan kalau Purbaya, lagi-lagi, kalau Purbaya yang menjadi bumper untuk menahan, untuk laju perampokan ekonomi Indonesia, sumber daya alam Indonesia ini, ditukar dengan uang perampok juga, kiamat lagi itu, akan parah guys. Tapi saya tidak menjamin kalau Purbaya diteruskan, Prabowo tidak akan kiamat kalau Prabowo tidak mau mengikuti arahan dari Purbaya. Makasih. Segitu aja ya. Bye.